Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak milik intelektual yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Tunjung Hindra Setiawan, NPM 1901010061. Yang kedua ada Dania Ayunita Insani, NPM 1901010080. Dan yang ketiga ada Emerald Dinda Mahkota Wisuda, NPM 190101008086. Pengertian hak milik intelektual yaitu hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapat dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Pengaturan haki di Indonesia. Pengaturan haki secara pokok dalam undang-undang dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap karena menjangkau ke-7 jenis haki yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional dengan beberapa catatan. Tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada perjanjian internasional yang pokok di bidang haki. Hukum kekayaan intelektual haki di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana atau denda dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang yang pertama pasal 72 ayat 1 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, pasal 72 ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang keempat, ada 4 pasal 72 ayat 4 yang berbunyi barang siapa melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dasar hukum tentang haki. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang investor dan juga pemegang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya.
Fungsi dan tujuan haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atau jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada konsep haki. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep haki. Berikut ini merupakan konsep haki. Yang pertama, haki kewenangan. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau undang-undang dan wewenang menurut hukum. Kekayaan, hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Yang terakhir, kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis-sejenis. Selanjutnya ada jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian hak cipta atau lambang internasional. Nah, di sini artinya pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatas-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pasal 1 butir 1. Nah, yang selanjutnya ada hak kekayaan industri terdiri dari paten. Paten sendiri itu adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan tersendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, yang pertama ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua ada rancangan. Rancangan dapat berupa rencana produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Nah, yang ketiga ada informasi rahasia. Ini adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Yang keempat ada indikasi geografi. Ini adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis atau faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri diri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Yang kelima ada denah rangkaian. Denah rangkaian itu adalah peta atau plan yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu. Unsur yang berkemampuan mengelola masuknya arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Yang terakhir ada perlindungan varietas tanaman.
atau PVT. Perlindungan ini adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varian tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu, menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Yang selanjutnya ada simbol terkait hak atas kekayaan intelektual. Saat ini untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui hak atas kekayaan intelektual suatu produk. Berikut ada simbol beserta penjelasannya. Yang pertama ada trademark atau simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua ada service mark. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga ada registered mark atau simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Yang terakhir ada copyright, simbol C, artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Yang terakhir ada prinsip hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi. Hak atas kekayaan intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip kebudayaan. Hak atas kekayaan intelektual meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu, pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Hak atas kekayaan intelektual memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang terakhir ada prinsip sosial. Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Terima kasih. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Segala kekurangan dan penyampaian mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.